Ramadan ini. Nah, sekarang saya kembali ke para jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, boleh berdiri silakan ya sambil dada-dada di kamera, masuk TV, halo gitu ya. Silakan, dengan siapa? Perkenalkan nama saya Aisyah Khairunida, Ustaz. Oke, silakan. Ustadz Abdul Somad nanti akan jawabnya. Baik. Ustadz, saya izin bertanya mengenai ketenangan hati. Kita kan sebagai generasi milenial tentu juga pasti pernah merasakan kegelisahan hati. Apalagi pada zaman sekarang, sering kita dengar dalam generasi milenial muncul istilah insecurity, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memanage hati kita dan pikiran kita agar tidak mudah diganggu dan tidak mudah diracuni oleh perasaan insecure yang terkadang bisa menurunkan motivasi dalam diri kita. Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih. Ini generasi Z banget ini ya, insecure nih sering sekali kita dengar. Silakan, Uas, boleh dijawab, Uas. Jadi kalau yang bertanya ini generasi Z, dia beda dengan generasi M. M ini mak-mak. Mama, nanyanya beras gitu ya Ustaz ya. Nanyanya beras. Yang merusak dan mengganggu itu adalah pikiran. Makanya banyak rumah-rumah spiritual menawarkan bagaimana how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran. Diajak pikiran ini untuk berhenti berpikir. Diajak untuk mendengarkan suara kicau burung. Masuk ke dalam ruangan itu tiba-tiba mendengar suara kicauan burung. Yang burung asli pun nggak ngerti. Karena itu burungnya burung palsu. Diajak untuk mendengar suara gemerici air terjun. Supaya pikiran ini diajak untuk mengulang-ulang satu kata, entah itu nama siapa, dia pun tak tahu. Yang penting bagaimana supaya pikiran ini berhenti. Karena pikiran ini bekerja terus. Islam tidak mengajak kita untuk mendengar kicau burung, gemerici air, aromaterapi. Itu tidak dilarang. Tapi dengan berzikir, maka pikiran ini langsung tunduk kepada yang menguasai pikiran. Yang menundukkan pikiran. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, Assalamualaikum Pak Kiai, gimana nih saya stres, depresi. Kata Kiai, Ustadz, Tuan Guru, baca Quran. Kenapa? Di saat orang membaca Al-Quran, maka pikirannya ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Otomatis pikiran itu terhenti. Jadi kalau ada orang menawarkan kita untuk tenang, lalu dia katakan pikiranmu berhenti, berarti kita gila. Hanya orang gila yang pikirannya berhenti. Berarti kita mabuk, sakau. Makanya orang suka pakai narkoba, minum khamar. Kenapa? Dengan dia mabuk, dia terbang ke awan, pikirannya berhenti. Orang yang berzikir pikirannya tidak berhenti, tapi pikirannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap dengan kesadarannya. Kita pergi kepada Habib, kata Habib banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat itu pikiran sedang tunduk. Kalau tidak dia terus, dia nakal, dia jahat. Kamu yang sama-sama kuliah, kamu yang sama-sama di kampus, kamu nilai kamu lebih tinggi, kenapa dia lebih dulu nikah? Kenapa dia lebih dulu kerja? Kenapa sukses? Kenapa begini? Kenapa begini? Maka itu semua ditenangkan dengan zikir kepada Allah. Kalau orang paham hakikat zikir, cuman terkadang banyak orang belajar zikir menurut etimologi, zikir menurut terminologi, zikir, tapi nggak pernah berzikir. Berapa banyak orang hafal doa makan, tapi lupa baca doa makan. Berapa banyak orang hafal doa masuk WC, toilet, tapi nggak pernah baca doa. Yang ingat malah anaknya. Berarti kita tidak berzikir. Maka saya ketemu dengan
Syekh Najmuddin Al-Kurdi di Kairo. Kata beliau tidak lagi berzikir pakai tasbih. Di sini kami tidak pakai tasbih, tidak dihitung. Jadi bagaimana Syekh? Pakai nafas. Jadi nafas itu Allah. Saat ditarik Allah, saat dihembuskan pun Allah. Tapi yang namanya manusia kita kan lupa. Nanti begitu ingat, balik lagi. Jadi tidak ada yang kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Berisi terus. Nah, jadi kembali kepada zikir, jangan hanya sekedar cerita zikir tapi kita berzikir. Berzikir mulut, berzikir hati. Connecting antara mulut dan hati. Tapi kadang-kadang mulut kita sambil ngobrol cerita, hati kita jangan sampai putus berzikir. Hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran jahat. Kalau tidak, ketenangan kita cuma sampai tidur. Dan tidur pun terganggu oleh pikiran. Berapa banyak orang jam 2 malam terus mata tidak bisa tertidur. Kenapa? Karena pikiran. Akhirnya kena penyakit insomnia. Gara-gara pikiran. Pikiran ini yang jahat. Maka kalau dipraktekkan zikir itu, insya Allah pikiran akan tenang. Kalau belum tenang, berarti zikirnya belum kuat. Ada yang harus dikoreksi di situ, Ustaz. Ya? Betul. Baik, berikutnya saya ke jamaah yang juga siap dengan pertanyaannya. Silakan dengan siapa ini boleh berdiri, memperkenalkan namanya, lalu pertanyaannya nanti Ustaz Said Kutub yang akan menjawabnya. Baik, nama saya Aulia Rahma, saya izin bertanya Ustadz. Ya. Kan depresi, stres dan lain sebagainya itu termasuk ketidaktenangan hidup. Jadi apa itu tanda kurangnya iman kita Ustadz? Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Hidup kita tenang, bahagia dunia akhirat. Jadi ada kisah itu orang Jepang, ya kan? Karena saking disiplinnya luar biasa, dia bunuh diri pun terjadwal dengan baik. Ya, misalnya jam 8 pagi jadwalnya ya. Kemudian dia mau berangkat, dia mau agendakan dirinya bunuh diri. Ya. Pada saat mau berangkat, mau bunuh diri ketemu dengan orang yang beriman, orang yang soleh. Anda mau kemana? Saya mau bunuh diri. Sebentar kita bicara, enggak saya nggak ada waktu, nanti saya terlambat bunuh dirinya. Ya. Nah ini, saking disiplinnya bunuh diri pun terjadwal dengan baik. Kemudian disampaikan kepada orang Jepang ini, ayo saya antar ke sebuah tempat. Akhirnya dia mau ikut sebentar, akhirnya dia duduklah di sebuah teras itu, duduk lama-lama tidur. Ya. Ternyata dibawa kemana? Ini tempat apa ini? Ternyata ini adalah masjid. Dia baru di pelatarannya, bayangkan coba. Dia baru di pelatarannya, dia bisa tidur. Permasalahannya di mana? Ternyata yang menyebabkan dia ingin bunuh diri selama kurang lebih sepekan 2 pekan itu dia nggak bisa tidur. Ternyata di masjid baru emperannya, ya di luar pelatarannya dia sudah bisa tidur. Masya Allah. Makanya jangan khawatir ya. Kalaupun kita kadang-kadang ya, kalau Jumat lagi khutbah itu berlangsung, jamaahnya insya Allah khusyuk ada yang itu. lelah mungkin ya. Itu saking khusyuknya, Ini Ustaz. luar biasa keberkahannya. Ini dahsyatnya luar biasa. Akhirnya diajarkan Islam, dikenalkan Islam, apalagi sholat, ibadah. Hati menjadi khusyuk dan tenang, nggak jadi bunuh diri, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Nah ini ada yang masalah berarti dalam dirinya. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tempat yang membuat dia tenang adalah apa? Masjid, tempat barokah. Ada sahabat yang kesulitan mendapatkan jodoh. Anda pasti tertarik kalau bahas jodoh kan? Ini rata-rata mahasiswi. Anda masih lama, kira-kira Anda 10 tahun lagi lah ya. Usianya. Semangat belajar dulu. Jodoh nggak mana? Indah pada saatnya. Benar nggak? Melihat mahasiswa yang ganteng, kita berdoa, ya Allah semoga Dekatkan. Iya. Semoga Allah mengetuk pintu hatimu untuk mengetuk pintu rumahku. Kan gitu ya. Pada saat diketuk pintu, yang dibuka pintunya debt collector ternyata. Yeah. Ya. Jadi jangan khawatir, ada sahabat yang fakir miskol, fakir kuota. Ya. Enggak, orang yang sulit, susah, mungkin strata sosialnya dibatasi dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Dia kesulitan mendapatkan jodoh. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, Anda jangankan di akhirat. Dia kalau nanya, ya Rasul saya punya jodoh nggak di akhirat? Bukan di dunia, bukan. Di akhirat. Karena di dunia budak saja menolak tembakan dia. Benar nggak? Budak menembak, dilamar oleh dia nggak mau menolak, bayangkan. Nah apa yang terjadi kata Rasul, Anda ini akan mendapatkan jodoh di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah. Dapat dia istri yang solehah, kaya raya. Salah satunya adalah apa? Dia rajin ibadah di dalam masjid. Maka Anda rajinlah ke masjid, kali-kali dapat jodoh. Bukan ya, mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada
Allah. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Insya Allah setelah ini sudah tidak ada lagi insecure, sudah tidak lagi kegundahan hati. Semoga apa yang kita raih, kita dengarkan dari guru-guru kita tadi menjadikan hati kita semakin tenang. Ustadz, Masya Allah terima kasih Ustadz Said Kutub, Ustadz Abu Somad terima kasih sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Semoga menjadi khasanah keilmuan kita sendiri dan tentunya insya Allah menjadikan pahala tersendiri untuk kita di sahur pagi hari ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Abu Somad pamit undur diri dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Said Kutub, Ustadz Was, silakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, segala pujian hanya milik Engkau, segala kemuliaan hanya milik Engkau. Muliakan kami karena mengingat Engkau. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami. Usir segala gundah gulana. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir segala gundah gulana, kesusahan, kegelisahan hati kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.